Setelah mematahkan penguatannya 4 hari beruntun pada perdagangan hari ini, IHSG sukses bangkit. Sejak awal perdagangan, IHSG konsisten bergerak di zona hijau. Meski demikian, di tengah penguatan bursa saham domestik dan mayoritas bursa saham Asia masih ada kekhawatiran adanya resiko resesi di Amerika Serikat yang kian nyata. Salah satu faktor penyebab resesi Amerika Serikat adalah ekonomi yang tertekan akibat suku bunga tinggi. The Fed bahkan diperkirakan bakal menaikkan suku bunga acuan hingga 7 kali di tahun ini untuk meredam inflasi yang melonjak signifikan. Dan kita lihat terlebih dahulu pada hari ini IHSG ditutup menguat hingga 1,07% dan kembali ke level psikologis 6.900, tepatnya di 6.914. Kita lihat secara sektoral, di tengah penguatan IHSG, transportasi dan logistik sukses menguat hingga 6,42%. Disusul energi yang menguat 2,23% dan bahan baku yang terapresiasi hingga 1,87%. Kemudian di tengah rilis RDG Bank Indonesia finansial juga menguat 0,21%, kemudian consumer non-primer 0,22%. Nah, di tengah penguatan IHSG, teknologi dan consumer primer justru terkoreksi. Kalau kita lihat consumer primer terkoreksi tipis di 0,003%, sementara teknologi melemah 1,15%. Kalau kita lihat sentimen yang terjadi pada hari ini, salah satunya meningkatnya kekhawatiran terkait kondisi ekonomi Amerika Serikat membuat Goldman Sachs memperkirakan ada kemungkinan 15% dalam 1 tahun ke depan dan 35% ekonomi Amerika Serikat memasuki resesi dalam 2 tahun ke depan. Sedangkan Bank of America Corp baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya melihat resiko resesi sebetulnya masih rendah, namun akan meningkat pada tahun 2023. Sedangkan menurut riset dari Wells Fargo, kondisi ekonomi Amerika Serikat yang buruk bisa memangkas target pertumbuhan PDB akhir 2022 menjadi 1,5% dari sebelumnya 2,2%. Sementara itu masih dari sentimen eksternal ada angin segar setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memotong tarif impor barang-barang China demi mengatasi lonjakan inflasi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendesak Biden untuk menghilangkan tarif impor China untuk sejumlah komoditas yang tidak terlalu strategis, namun justru malah merugikan konsumen dan juga bisnis di Amerika Serikat. Nah, tarif yang dimaksud ini adalah hukuman yang dikenakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk ratusan miliar dolar barang asal China. Nah, menurut Janet Yellen, dengan pertimbangan pemotongan tarif impor ini bisa meredakan lonjakan inflasi di dunia. Dan berikutnya kita lihat dulu seperti apa pergerakan bursa saham di kawasan Asia hingga saat ini ternyata kompak berada di teritori negatif. Nikkei 225 melemah 0,94%, kemudian Straits Times Index juga melemah 0,19%, bahkan Hang Seng Index dan juga Shanghai Composite ini melemah lebih dari 2%, masing-masing 2,04% dan juga 2,41%, di tengah IHSG yang pada hari ini sukses menguat lebih dari 1%. Nah, untuk mengatasi inflasi yang tinggi ini, Bank Sentral di sejumlah negara kan sudah menaikkan suku bunga acuannya ya. Namun di tengah sikap hawkish The Fed dan juga inflasi Indonesia yang kian menanjak mendekati target Bank Indonesia, pada hari ini Bank Indonesia justru memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Kebijakan ini diambil Bank Indonesia di tengah pemerintah yang memutuskan untuk menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022 yang diharapkan bisa menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Selain itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan yang juga sesuai ya dengan ekspektasi pasar ini juga mempertimbangkan momentum pertumbuhan ekonomi serta pergerakan rupiah. Meskipun tren rupiah cenderung melemah, namun pelemahannya tidak seburuk pelemahan mata uang Asia lainnya terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana berdasarkan catatan Bank Indonesia hingga 23 Mei 2022 atau secara year to date, depresiasi terjadi hingga 2,87%. Nah, kalau tadi di awal kita sudah lihat ya, sektor transportasi pada hari ini memimpin penguatan yang didorong oleh melesatnya harga saham emiten perkapalan. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa pergerakan sahamnya hari ini ditutup cukup signifikan. Samudra Indonesia bahkan penguatannya hingga 11,89%, kemudian disusul Mitra Bahtera Segara Sejati yang terapresiasi hingga 6,2%, disusul Pelita Samudra Shipping yang menguat 2,99% dan Buana Lintas Lautan yang menguat hingga 1,88%. Nah, menguatnya sejumlah saham emiten perkapalan ini didorong oleh berbagai sentimen positif nih, mulai dari dibukanya kembali keran ekspor CPO tanah air per kemarin ya, sehingga ada ekspektasi nih bahwa logistik akan kembali ramai.
Selain itu juga terkait dengan mobilitas di China yang sempat terhambat karena adanya lonjakan COVID-19, kini sudah mulai dilonggarkan. Terutama di Shanghai, kita tahu sebagai salah satu pusat manufaktur global sehingga aktivitas pabrik-pabrik di Shanghai ini kembali bergeliat. Tak hanya itu, rencana pemotongan tarif impor China oleh Amerika Serikat ini juga diperkirakan bisa membuat lalu lintas perdagangan atau ocean freight akan semakin tinggi sehingga tentunya turut menjadi angin segar bagi emiten perkapalan. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada hari ini. Kalau kita lihat sini secara teknikal menggunakan indikator stokastik, saat ini IHSG masih di area level 55 yang artinya belum menunjukkan masuk ke area overbought ataupun oversold. Nah, hal ini mengindikasikan kalau IHSG tampaknya cenderung konsolidasi atau bergerak sideways. Dan jika menggunakan indikator Fibonacci retracement, IHSG sedang menguji level 0,5 atau di level 6.900-an. Kalau level ini berhasil dipertahankan, maka target selanjutnya IHSG ini berpeluang kembali menyentuh level psikologis 7.000 atau tepatnya di target selanjutnya 7.007. Nah, hanya saja kalau tidak berhasil ditembus, maka IHSG berpeluang kembali nih ke level 6.800-an yang juga ini menjadi level supportnya dan melanjutkan fase bearishnya. Untuk pergerakan selanjutnya kita masih melihat akan seperti apa pergerakan arah IHSG ke depannya setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5%. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini, kembali ke Muhammad Gibran.